Selamat sore Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Marilah pada sore hari ini kita akan melangsungkan ibadah raya kita. Biarlah Tuhan terus boleh campur tangan untuk secara khusus bangsa kita yang hari-hari ini sedang mengalami banyak permasalahan, ada musibah. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh campur tangan, dan Tuhan terus memelihara anak-anaknya, umatnya yang menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah. Kita akan menaikkan satu pujian dari buku pujian kita yang kita ambil dari nomor 150. Di situ dikatakan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkanku. Biarlah kita boleh menaikkan pujian ini menjadi kekuatan dan boleh menghantar kita untuk kita boleh masuk di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Ya, kita masuk Bapak Ibu. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin, haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu keagungan kasih ilahi. Haleluya, kita pujikan dari awal. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Amin, haleluya, glory. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin, haleluya, haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Sekali lagi kita pujikan dari awal, dari kedalaman hati kita yang paling dalam. Kasih Tuhan. Bapak Ibu, kami undang pakai berdiri. Haleluya. Kasih yang menyelamatkan. Amin, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin, haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau sore hari ini Tuhan, Kau sudah bimbing kami secara khusus untuk jemaat-Mu GPT Jalan Terang Kebak Keramat.
Kami mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini Tuhan. Kami boleh terus menerima berkat-berkat pemeliharaan yang daripada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat kesehatan, untuk berkat jasmani yang Engkau sudah sediakan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada hari ini Tuhan kami tetap Engkau perkenankan boleh masuk di dalam rumah-Mu yang kudus. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menaikkan puji-pujian kami. Biarlah ini terus boleh menjadi kekuatan bagi kami secara khusus jemaat-Mu GPT Jalan Terang Kebak Keramat. Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau pakai untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di bidang mereka masing-masing, baik itu untuk pemusik, untuk pemimpin pujian, terlebih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ketika kami melayani Engkau, ketika kami duduk dekat dengan Engkau, ada oknum yang tidak senang, yaitu roh iblis setan yang ingin mengganggu Tuhan. Kami serahkan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, tinggalkan ruangan hati kami, terlebih ruangan ini ya Bapa. Kau berkati juga untuk setiap alat-alat yang dipakai untuk ibadah ini Tuhan. Kau sucikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita akan angkat satu pujian menghantar kita untuk masuk di dalam firman Tuhan dari buku pujian kita nomor 198, Ku Rindu Sabda-Mu. Biarlah pujian ini terus boleh menghantar kita untuk memasuki, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat secara rohani di dalam kehidupan kita. Pujian dari pujian nomor 198, Ku Rindu Sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Kita katakan berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Amin, haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Glory, haleluya. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita undang bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dari awal sekali lagi. Sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, amin, haleluya. Oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, amin. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita berdoa.
Ya Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, gerejamu, GPT Jalan Terang Kebak Keramat, untuk mengadakan ibadah di rumah ya Tuhan. Oleh karena itu, bungkus kami semuanya dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar pada sore hari ini, setelah kami memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau, saatnya Tuhan kami akan menerima sebagian daripada firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pujian yang telah kami lantunkan ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, jika saat-saat kami akan menerima firman-Mu, adanya oknum yang tidak senang ya Tuhan, dan mereka akan mencuri firman-Mu. Oleh karena itu kami memanggil nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mencuri firman-Mu, kami tolak, kami tenggeng dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami semuanya saat ini Tuhan betul-betul dapat menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur bahwa pada hari ini kita boleh beribadah di rumah ya. Dan saat ini kami akan membacakan 2 ayat di dalam Matius 19 ayat 8 dan 9. Matius 19 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Dan saya ulangi, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, memang firman Tuhan pada petang sore hari ini akan menggelitik hati kita. Ya. Dan di sini sesungguhnya melalui firman Tuhan pada sore hari ini kita dituntut untuk bisa melakukan firman Tuhan dengan benar. Karena dari ayat ini ada juga ya gereja lokal yang mengikuti ayat ini. Tetapi di dalam pengertiannya sesungguhnya adalah mereka itu kurang mengerti. Sekarang akan kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus itu mengingatkan kepada kita agar yang namanya perceraian itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya. Dan kalau kita melihat pada Matius 19 ayat 8 dan 9 ini antara 2 ayat ini memiliki suatu hubungan, ya, memiliki suatu hubungan. Di mana pada ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa Musa itu mengizinkan perceraian karena ketegaran hati umatnya. Ya, coba lihat ayat yang 8. Musa mengizinkan perceraian karena ketengkuk-tegaran daripada hati umatnya, yaitu bangsa Israel.
Tetapi sesungguhnya di situ dikatakan pada ayat 8 itu, dan dia tetap menekankan bahwa pada mulanya tidak demikian. Kalau sesuatu karena ketegar-tengkuan, artinya itu ngeyel, ya, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Mungkin pada waktu itu Musa dikerumuni oleh banyak orang Yahudi atau banyak orang Israel. Karena ketegar-tengkuan itu sehingga Musa membuat surat cerai. Ya, tapi dia tetap menekankan bahwa pada mulanya bahwa apa? Yaitu tidak demikian. Ya, artinya tidak adanya perceraian. Karena yang menyatukan laki-laki dan perempuan itu siapa? Adalah Tuhan. Sehingga apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini yang pertama, yang dari ayat 8. Kemudian pada ayat yang 9, ya, di situ kalau kita ambilkan, yaitu bahwa seolah Tuhan Yesus itu mengizinkan perceraian karena zina, ya. Tetapi sesungguhnya tidak demikian, karena sabda Tuhan berikutnya, atau kita baca aja yang ayat 9 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi sabda berikutnya ini, kalau ia yang menceraikan tadi itu nikah kembali, kawin lagi, maka dia berbuat zina. Sekarang kita melihat Bapak Ibu, sesuatu itu apakah di sini yang pada bagian yang di atas, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Di sini sesungguhnya itu adalah bukan Tuhan Yesus mengizinkan untuk bercerai, tapi ini adalah untuk menguji kepada umatnya, ya, menguji kepada umatnya. Karena tadi berikutnya, ayat berikutnya, siapa yang menceraikan istrinya, dia berbuat zina. Sedangkan perbuatan zina itu adalah suatu dosa, dan upah dosa adalah maut. Orang tidak akan bisa masuk surga. Ini Bapak Ibu yang terkasih, ya. Sehingga di sini dari 8 dan 9 ini itu ada hubungannya, ya. Di mana artinya tadi Musa mengizinkan karena ketegaran hati umat Israel. Dan di sini yang bagian yang 9, Tuhan Yesus seolah mengizinkan, ya. Tetapi apa di situ tadi? Kalau berbuat zina, kalau begitu, kalau kita lihat orang, kalau itu memang itu diperbolehkan, berarti aku pengen cerai, aku tak berbuat zina. Berarti bahwa pernikahan orang Kristen itu nggak adanya sakralnya, nggak sakral, Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya ini semua adalah suatu ujian bagi kita, ya. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan dengan benar? Sehingga dalam judul tema hari ini yaitu melakukan firman Tuhan dengan benar. Sehingga setiap firman yang kita baca, yang kita renungkan, terus selalu kita harus tahu bagaimana firman ini, apakah ini hanya suatu ujian saja bagi kita. Karena yang dikatakan bahwa di dalam Alkitab ayat-ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat dari ayat yang ke-6, coba ayat yang ke-6. Ya. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah sabda Tuhan. Kemudian yang berikutnya dikatakan tadi boleh bercerai kalau karena zina. Ini kan bertentangan Bapak Ibu. Sekali tidak boleh sekali
tidak boleh diceraikan, itu tidak boleh diceraikan apapun alasan di dalam keadaan kejadian itu. Maka di sini di dalam kita mempelajari firman Tuhan itu harus hati-hati, harus benar-benar apakah firman ini bertentangan dengan yang lainnya. Ya, ini kalau bagi kita adalah suatu ujian. Ujian apa Bapak Ibu? Ujian bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan dengan benar. Walaupun mungkin gereja lokal yang lain ya itu memperbolehkan perceraian, tetapi itu terus terang aja bagi saya gereja kita itu tidak alkitabiah. Alasan alkitabiahnya itu hanya dicari-cari karena adanya suatu kepentingan tersendiri. Sekarang kita juga renungkan, orang cerai itu akhirnya kemana? Dia tetap ingin nikah kembali. Sedangkan kalau orang cerai kemudian nikah kembali, itu berarti perbuatan zina. Ini Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita mengerti. Terus kemudian Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus harus mau dan berusaha melakukan firman Tuhan dengan benar. Harus mau melakukan firman Tuhan dengan benar. Dan dengan hubungannya ini tadi tentang kebenaran ini, yaitu misalkan yang telah disampaikan yang ada hubungan dengan tema pada sore hari ini, yang masalah perceraian ini. Ya. Yang pertama akan kita lihat, perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Itu di dalam Malaki 2 ayat 16 ya. Malaki 2 ayat 16. Lah sekarang kita renungkan. Kalau suatu perbuatan yang dibenci Allah atau Tuhan, maka itu kalau dilakukan dampaknya apa kira-kira Bapak Ibu? Dampaknya yaitu bahwa pasti orang yang melakukan perbuatan yang dibenci Tuhan akan mendapat hukuman dari Tuhan. Itu pasti. Ya, itu ada di dalam Malaki 2 ayat 16. Ya, boleh dibaca. Itu yang pertama, alasan pertama. Kita harus melakukan dengan benar. Apakah Bapak Ibu mau karena melakukan suatu perbuatan kemudian dihukum oleh Tuhan? Semuanya tidak mau. Itu yang menjadi alasan kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat yaitu bahwa perceraian berarti melanggar firman Allah. Perceraian berarti melanggar firman Allah. Tadi telah kita bacakan di dalam Matius 19 ayat 6. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Kalau ada orang yang melakukan berarti dia melanggar firman. Dan kita tahu Bapak Ibu yang terkasih, pada ayat ini Matius 19 ayat 6 ini selalu dibacakan di dalam pernikahan yang kudus. Kalau itu dilanggar menjadi suatu perceraian, berarti dia melanggar firman. Sedangkan setiap saat para gembala itu membacakan firman ini di hadapan mempelai laki-laki dan perempuan. Kalau dia berani memisahkan, berarti dia Dia itu melanggar firman Allah. Kita tahu yang melanggar firman Allah itu kira-kira gimana? Tuhan tidak berkenan. Sedangkan kalau dia melanggar firman Allah, itu berarti dia tidak mengasihi Tuhan Yesus. Dia tidak mengasihi Tuhan Yesus. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, maka dia melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Itu arti kasih kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan perceraian, maka mereka
tidak memiliki roh pengampunan. Orang yang melakukan perceraian, maka orang itu tidak memiliki roh pengampunan. Kalau orang atau manusia tidak memiliki pengampunan, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni mereka. Berarti mereka hidup di dalam dosa. Akhirnya upah dosa adalah maut. Nah sekarang orang bercerai itu paling tidak itu padu dulu tuh ya. Enggak, itu masalahnya apa? Enggak diselesaikan dengan baik. Apa artinya itu? Ya, keinginan mereka berdua aja yang berbeda yang harus dilaksanakan tadi. Sehingga dalam hal ini tadi Bapak Ibu, orang yang melakukan itu berarti mereka tidak memiliki roh pengampunan. Sedangkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus memiliki roh pengampunan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan pun telah mengampuni kita semuanya. Bapa di surga telah mengampuni kita semuanya. Kemudian berikutnya yang keempat, kita ini sudah dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan Yesus. Dan sebagai mempelai wanita Tuhan Yesus, maka kita harus mempersiapkan dengan sungguh, yaitu kita harus hidup kudus dan tidak bercacat dan berkenan kepadanya. Ya, sebagai mempelai wanita Tuhan Yesus, kita harus bisa menjaga diri. Kita harus bisa dalam hal ini tadi, yaitu harus bisa hidup di dalam kekudusan, hidup tanpa cacat sampai Tuhan Yesus datang kembali dari surga ke bumi untuk menjemput kita dan dibawa ke surga. Saya percaya bahwa semuanya ini kita sebagai jemaat Tuhan merindukan pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke bumi ini. Kita termasuk orang-orang yang dipanggil nama kita untuk dibawa ke surga. Itu adalah kerinduan kita semuanya. Ada amin? Ya. Itulah Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di dalam kehidupan kita ini kita harus benar-benar dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya, atau kita dapat melakukan firman Tuhan dengan benar. Walaupun mungkin gereja lokal yang lain mengajarkan berbeda dengan kita, tetapi kita yang telah memiliki misi dan visi mempersiapkan jemaat Tuhan menjadi mempelai wanita Tuhan Yesus. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan antara satu dengan yang lainnya yang telah disampaikan Tuhan Yesus itu tidak akan bertentangan. Maka dalam hal ini, seperti tadi yang telah diuraikan di depan, kita harus berhati-hati di dalam menelaah firman Tuhan. Ya, menelaah firman Tuhan. Jangan sampai sesuatu tadi menjadikan kita menjadi batal di dalam menjadi mempelai wanita Tuhan Yesus. Hidup itu yang dicari apa, Bapak Ibu? Yang kita cari adalah agar kita itu kembali ke surga. Agar kita ini kembali ke surga, dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali dari surga ke bumi, itu kita dijemputnya, dapat dijemputnya. Itulah kerinduan kita semuanya. Soal apa lainnya yang kita terima itu adalah ucapan syukur, itu adalah hanya bentuk sementara. Tapi bentuk yang kekal adalah kerajaan surga. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada sore hari ini. Bila firman Tuhan yang singkat ini
bisa menjadi kekuatan dari Tuhan untuk selalu mengiring dia dengan benar. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Aku mengasihi. Nomor 10. Ya. Mari kita memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Nomor 10. Ya, nomor 10. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Rapnya, haleluya. Ku renungkan firman-Mu. Mari kita bangkit diri. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kami telah dapat menerima sebagian daripada firman-Mu. Di dalam firman-Mu Tuhan, Kau mengingatkan kepada kami semuanya agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan benar, agar senantiasa dalam hidup kami ini berjalan di dalam kebenaran Engkau Tuhan.
karena kami semuanya memiliki kerinduan bahwa kami menginginkan suatu saat Engkau datang kembali dari surga ke bumi, Engkau menjemput kami semuanya untuk dibawa ke surga. Itulah kerinduan kami, sehingga di dalam hidup kami ini ya Tuhan, kami harus hidup di dalam kekudusan-Mu, kami harus hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga saat Engkau datang, kami tidak bercacat di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami semuanya ini dapat kami mengerti, agar kami senantiasa dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berilah kepada kami urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar di dalam kehidupan kami sehari-hari Roh Kudus-Mu membimbing kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu senantiasa menjaga, memelihara kami, membentengi kami dari segala panah api iblis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.